Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabria dengan NIM C0121530, kelas manajemen H. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas studi kelayakan bisnis yang telah diberikan oleh Ibu Novia Sandradewi SEMM, yaitu membuat sebuah proposal bisnis. Dan di sini saya membuat proposal bisnis usaha nasi burger ayam suwir. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang pendirian usaha nasi burger ayam suwir ini. Nah, nasi sebagai makanan pokok sehari-hari di Indonesia, terutama masyarakat Majene yang memiliki kebiasaan makan nasi sebagai makanan utama, dapat menjadi pasar yang potensial untuk usaha ini, serta kebiasaan masyarakat Majene yang menyukai makanan cepat saji, terutama para mahasiswa, anak kos, dan pekerja, karena keterjangkauan makanan cepat saji yang praktis, mudah diakses, dan memiliki harga yang terjangkau dapat mempengaruhi keputusan pendirian usaha nasi burger ayam suwir. Lanjut, analisis segmen pasar. Yang pertama itu anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah yang biasanya memiliki preferensi terhadap makanan yang enak dan mudah dikonsumsi. Nasi burger ayam suwir dapat menjadi pilihan yang populer di kalangan anak-anak sekolah karena rasanya yang unik dan mudah dikonsumsi. Yang kedua, mahasiswa dan pekerja. Mahasiswa dan pekerja yang memiliki jadwal yang padat biasanya mencari makanan yang cepat dan mudah dikonsumsi. Yang ketiga, masyarakat umum. Masyarakat umum yang memiliki kebiasaan makan di luar rumah dapat menjadi target pasar yang potensial untuk usaha nasi burger ayam suwir. Lanjut, strategi pemasaran. Yang pertama itu glokalisasi, seperti strategi yang digunakan oleh McDonald's, yaitu mengadaptasi produk dan menu yang sesuai dengan selera lokal. Dalam hal ini dapat dibuat variasi nasi burger ayam suwir yang sesuai dengan rasa dan budaya setempat di Majene. Yang kedua, influencer marketing, membuat kerjasama dengan influencer lokal yang memiliki pengaruh besar di Majene untuk mempromosikan usaha nasi burger ayam suwir ini. Yang ketiga, acara dan promosi lokal, mengikuti acara-acara lokal dan acara di Majene untuk mempromosikan usaha nasi burger ayam suwir. Dapat juga membuat promo-promo yang spesifik untuk pelanggan lokal untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Yang keempat, public relation, membuat kerjasama dengan media lokal untuk mempromosikan usaha nasi burger ayam suwir. Yang kelima, menu dan kemasan, membuat kemasan yang menarik dan sesuai dengan budaya setempat di Majene. Menu juga dapat dibuat lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Yang keenam, loyalty program, membuat program loyalitas yang memberikan reward kepada pelanggan yang setia dan menarik pelanggan baru dengan promo-promo yang spesifik. Desain operasional usaha. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, iklan, dan promosi spesial. Hal ini dapat membantu meningkatkan penjualan dan meningkatkan brand awareness. Yang kedua, manajemen sumber daya. Hal ini meliputi pengelolaan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Manajemen sumber daya yang efektif dapat membantu menghemat biaya dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, kualitas produk. Untuk meningkatkan kualitas produk, perlu dilakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses pengolahan, dan penyajian. Yang keempat, pengelolaan biaya. Untuk menjamin keberlangsungan usaha, biaya pengelolaan yang efektif harus dilakukan. Hal ini meliputi pengelolaan biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Yang kelima, pengembangan sistem informasi. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keputusan bisnis, pengembangan sistem informasi yang efektif harus dilakukan. Yang keenam, pengembangan menu. Untuk meningkatkan variasi dan keunikan produk, pengembangan menu yang berkelanjutan harus dilakukan.
Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, identifikasi kebutuhan sumber daya manusia. Identifikasi posisi yang dibutuhkan. Posisi yang dibutuhkan dalam usaha nasi burger ayam suwir antara lain adalah karyawan di bagian produksi, penjualan, dan administrasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, seperti pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan soft skill. Pengembangan dilakukan melalui pengembangan program karir, pengembangan program kompetensi, dan pengembangan program keahlian. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dilakukan untuk memastikan karyawan bekerja dengan efektif dan efisien, serta memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja karyawan, serta untuk menentukan apakah karyawan memerlukan pelatihan atau pengembangan. Rancangan anggaran pendirian usaha. Pertama itu biaya bahan baku. Biaya awal Rp500.000, biaya bulanan 1 juta sampai dengan 2 juta. Peralatan dan perlengkapan. Biaya awal 3 juta. Biaya gaji dan upah. Biaya awal 3 juta, biaya bulanan 3 juta sampai dengan 6 juta. Biaya iklan dan promosi. Biaya awal 1 juta, biaya bulanan 1 juta sampai dengan 3 juta. Biaya lain-lain. Biaya awal Rp500.000, biaya bulanan Rp500.000 sampai dengan 1 juta. Total biaya awal 8 juta, total biaya bulanan 5.500.000 sampai dengan 12 juta. Lanjut, dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di pasar mempengaruhi perekonomian bisnis, termasuk usaha nasi burger ayam suwir. Peningkatan pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi di Majene dapat meningkatkan daya beli dan minat konsumen terhadap produk. Usaha nasi burger ayam suwir dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan penjualan dengan menawarkan lokasi yang strategis dan variasi produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Yang kedua, dampak sosial. Pengaruh sosial memiliki dampak positif pada bisnis. Kebutuhan masyarakat akan makanan yang enak dan mudah diakses dapat meningkatkan minat konsumen terhadap usaha nasi burger ayam suwir. Dengan menawarkan variasi produk dan lokasi yang strategis, usaha nasi burger ayam suwir dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan membangun loyalitas pelanggan. Lanjut, ancaman dan peluang. Ancaman yang pertama itu munculnya pesaing baru. Munculnya pesaing baru yang menawarkan menu burger ayam suwir yang lebih baik dapat menjadi ancaman untuk usaha nasi burger ayam suwir di Majene. Yang kedua, selera konsumen yang selalu berubah. Selera konsumen yang selalu berubah dapat membuat usaha nasi burger ayam suwir harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk tetap kompetitif. Peluang yang pertama, keterjangkauan harga. Harga nasi burger ayam suwir dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, pemasaran online. Dengan menggunakan platform online seperti Google Maps, bisnis dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas ke pelanggan di luar wilayah Majene. Yang ketiga, kerjasama dengan pemasok. Kerjasama dengan pemasok lokal dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan menghemat biaya. Yang keempat, strategi lokasi. Lokasi yang strategis di Majene dapat membantu meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas usaha nasi burger ayam suwir. Lanjut, strategi penguatan usaha. Yang pertama, analisis pasar. Menganalisis persaingan di Majene dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan makanan lain yang menawarkan produk serupa. Hal ini akan membantu dalam membedakan nasi burger ayam suwir dan menciptakan proposisi penjualan yang unik. Yang kedua, strategi pertumbuhan. Pertimbangkan untuk memperluas bisnis dengan membuka lokasi tambahan di area terdekat
atau menawarkan layanan pengiriman untuk melayani basis pelanggan yang lebih luas. Terus berinovasi dan meningkatkan produk dengan memperkenalkan rasa, item menu, atau promosi baru untuk menjaga bisnis tetap segar dan menarik. Yang ketiga, strategi pemasaran. Memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menampilkan keunikan rasa dan penyajian nasi burger ayam suwir. Bagikan konten di balik layar, testimoni pelanggan, dan promosi untuk berinteraksi dengan audiens target. Word of mouth atau dari mulut ke mulut, mendorong pelanggan yang puas untuk berbagi pengalaman mereka dengan teman dan keluarga dengan menawarkan intensif atau diskon rujukan. Harapan dari usaha yang akan didirikan. Yang pertama, sukses secara finansial, menghasilkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan dari usaha nasi burger ayam suwir. Yang kedua, membangun reputasi yang kuat di kalangan pelanggan sebagai tempat yang menyajikan nasi burger ayam suwir yang lezat dan berkualitas. Yang ketiga, melihat usaha nasi burger ayam suwir ini berkembang dari segi jumlah pelanggan, cabang, atau variasi menu. Yang keempat, memastikan pelanggan puas dengan makanan dan layanan yang diberikan sehingga mereka kembali lagi dan merekomendasikan usaha nasi burger ayam suwir kepada orang lain. Yang kelima, terus mengembangkan menu dan strategi pemasaran yang baru untuk tetap menarik minat pelanggan dan bersaing di pasar yang kompetitif. Lanjut, persiapan mental seorang wirausahawan. Yang pertama, kecerdasan emosional. Seorang wirausahawan harus mampu untuk mengelola emosi sendiri, peka terhadap emosi orang lain, dan mampu menggunakan emosi sebagai alat motivasi. Yang kedua, percaya diri. Seorang wirausahawan yang percaya diri akan memiliki mental yang lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan. Yang ketiga, konsistensi dan tekun. Konsistensi dan tekun akan membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Yang keempat, berani. Berani tidak hanya berarti berani menanggung risiko, tetapi juga berani rugi, berani untung, dan berani sukses. Berani juga berarti memiliki mental yang mampu menghadapi kegagalan dan tidak takut gagal. Yang kelima, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain dapat memberikan dampak negatif pada mental. Seorang wirausahawan harus fokus pada dirinya sendiri dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Berikut contoh foto produk nasi burger ayam suwir. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari proposal bisnis nasi burger ayam suwir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.